Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak bapak sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak Tony Desember dalam video pembelajaran studi resmi sejarah Indonesia. Baiklah, pada pembelajaran terdahulu kita telah mempelajari tentang disintegrasi yang terkait tentang ideologi. Sekarang pembelajaran yang kedua, kita akan membahas tentang disintegrasi yang terkait dengan kepentingan atau ketentaraan. Kita ketahui bahwa pada tutorial video pembelajaran semalam, bahwasanya disintegrasi mengenai keterkaitan mengenai ketentaraan itu terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah APRA, yang kedua adalah RMS, yang ketiga adalah Andi Aziz. Baiklah, untuk pertemuan yang pertama, marilah kita membahas tentang pemberontakan APRA. Sebelum kita membahas tentang pemberontakan APRA, terlebih dahulu kita akan memberitahukan kepada siswa dan siswi kami bahwasanya pada awal kemerdekaan Indonesia, ketika proklamasi dibacakan oleh Presiden Soekarno dan Hatta, bahwasanya Indonesia tidak terhampar dari Sabang sampai Merauke, tetapi Republik Indonesia hanya terbagi dari beberapa provinsi, yaitu adalah Sumatera dan beberapa provinsi daerah kecil di Jawa. Selainnya adalah bahwasanya wilayah-wilayah negara Indonesia itu terbagi-bagi dalam negara-negara federal. Contoh, di Jawa Barat itu masih terkenal dengan namanya adalah negara Pasundan. Sedangkan di Maluku, di Sulawesi itu masih bernama adalah NIT, Negara Indonesia Timur. Jadi Indonesia NKRI pada awal kemerdekaan itu belum terbentuk secara sepenuhnya dari Sabang sampai Merauke. Maka ada beberapa proses yang dilalui di dalam pembentukan NKRI. Pertama adalah ketika proklamasi, maka Indonesia masih dalam berbentuk Republik Indonesia. Setelah diadakannya perjanjian Linggarjati, Renville, dan Royal dengan Belanda, antara Indonesia dan Belanda, maka dari pemerintahan Republik Indonesia, maka disepakatilah berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Adapun ketentaraan dari Republik Indonesia itu berubah menjadi APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, dari sinilah bermulainya pemberontakan yang dimulai dari kepentingan ketentaraan. Di antaranya adalah APRA, Andi Aziz, dan RMS. Anak-anak kami, siswa-siswa kami yang Bapak sayangi, kita mulai pembahasan yang pertama adalah pemberontakan APRA. Apa itu pemberontakan APRA? APRA adalah kepanjangan adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Adapun pergerakan APRA ini, pemberontakan APRA ini itu diprakasai ataupun dipimpin oleh seorang kapten dari bangsa Belanda bernama Kapten Raymond Westerling. Dan adapun APRA ini dicetuskan, diproklamasikan itu di Jawa Barat, tepatnya di negara Pasundan. Pertanyaannya adalah, mengapa pemberontakan ini bernama APRA, Angkatan Perang Ratu Adil? Dikisahkan bahwasanya di dalam kitab Jayabaya, kitab Jawa-Jawa kuno, itu menceritakan bahwasanya akan datang suatu masa seorang ratu yang memimpin negara ini menjadi negara yang adil. Makanya dari kisah inilah Raymond Westerling mengutip menjadikan Angkatan Perang Ratu Adil sebagai angkatan yang akan mempengaruhi masyarakat di sekitar Jawa Barat supaya mereka mengetahui bahwasanya inilah Ratu Adil yang sebenarnya yang akan datang dan memberikan keadilan bagi masyarakat yang ada di Jawa Barat, khususnya di negara Pasundan. Siswa-siswa Bapak yang Bapak sayangi, perlu kita ketahui bahwasanya APRA itu dibentuk pada tahun 1949 oleh Kapten Raymond Westerling di Jawa Barat.
tujuan dari pemberontakan APRA ini adalah pertama, tidak menyetujui terbentuknya Angkatan Perang APRIS, yang arti kata Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, karena Kapten Raymond Westerling beranggapan bahwasanya Angkatan Perang yang ada di Jawa Barat itu adalah Angkatan Perang KNIL. Apa itu Angkatan Perang KNIL? KNIL adalah Angkatan Perang yang dibentuk oleh bangsa Belanda untuk kepentingan Belanda. Makanya Kapten Raymond Westerling menginginkan bahwasanya di Jawa Barat, khususnya di negara Pasundan, Angkatan Perang itu bukan APRIS, tetapi adalah KNIL. Yang kedua adalah tujuan utama dari Kapten Raymond Westerling membentuk pemberontakan APRA adalah ingin mempertahankan negara Pasundan. Yang arti kata di Jawa Barat masih dinamai adalah negara Pasundan. Yang arti kata Jawa Barat adalah masih negara federal. Makanya Kapten Raymond Westerling ingin mempertahankan Jawa Barat tetap menjadi negara Pasundan. Pada tahun 1950, Kapten Raymond Westerling menyerbu kota Bandung. Di kota Bandung, terjadilah pertempuran antara pasukan KNIL yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling dengan tentara APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Maka banyak di antara pasukan-pasukan APRIS yang gugur di dalam pertempuran tersebut. Setelah menguasai kota Bandung, maka Kapten Raymond Westerling ingin menyerbu kota Jakarta dan berniat untuk pertama membunuh Hamengkubuwono ke-9. Yang kedua adalah ingin membunuh Panglima APRIS yang ada di Jakarta dengan berkolaborasi ataupun bersepakat dengan Sultan Hamid II yang ada di Jakarta. Maka disusunlah siasat tersebut dan pasukan Raymond Westerling menuju ke Jakarta. Tetapi sebelum sampai Jakarta, rencana siasat Kapten Raymond Westerling ini diketahui oleh pemerintah Republik Indonesia yang ketika itu dijabat oleh Hatta. Maka karena siasat tersebut terbongkar, Kapten Raymond Westerling melarikan diri ke Belanda dan Sultan Hamid II berhasil ditangkap di Jakarta. Pemberontakan kedua adalah pemberontakan Andi Aziz. Siapa itu Andi Aziz? Andi Aziz adalah seorang perwira kebangsaan Indonesia, tetapi dilatih dan diajarkan oleh Belanda. Maka Andi Aziz adalah seorang perwira KNIL yang bekerja untuk bangsa Belanda. Setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat, maka Andi Aziz beserta pasukan KNIL-nya itu bergabung dengan pasukan RIS. Adapun latar belakang terjadinya pemberontakan Andi Aziz, bahwasanya Andi Aziz dan pasukannya itu diutus ke Makassar untuk mengamankan daerah konflik di sana. Bahwasanya di Makassar, di Sulawesi Selatan, itu terjadi konflik antara pendukung negara federal dan negara non-federal. Apa itu negara federal? Yaitu adalah negara yang terbentuk otonom ketika itu. Di Sulawesi Selatan ketika itu masih bernama NIT, Negara Indonesia Timur. Maka setelah terjadi kesepakatan antara pemerintah RI dengan pemerintah Belanda, terbentuklah RIS, Republik Indonesia Serikat. Disepakatilah bahwasanya negara Indonesia Timur akan menggabungkan diri menjadi Republik Indonesia Serikat. Maka terjadilah pro dan kontra antara masyarakat yang ada di negara Indonesia Timur. Ada yang pro terbentuknya Republik Indonesia Serikat, ada yang kontra terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Dalam arti kata, ada yang pro federal dan ada yang pro non federal. Makanya dalam mengatasi situasi kacau seperti ini, maka diutuslah Andi Aziz ke Sulawesi Selatan. Karena makin berkecamuknya demonstrasi yang ada di Sulawesi, maka pemerintah RIS Republik Indonesia Serikat yang ada di Jawa mengutuslah Kolonel Worang untuk mengamankan di Sulawesi. Karena kedatangan daripada tentara RIS yang dipimpin oleh Kolonel Worang, maka Andi Aziz merasa terancam bahwasanya Andi Aziz yang berasal daripada pasukan KNIL itu takut akan disingkirkan karena
antara pasukan RIS dengan pasukan KNIL ini memang belum terjadi keharmonisan. Maka lantaran itulah Andi Aziz menentang kedatangan pasukan orang untuk mengamankan Sulawesi ketika itu. Andi Aziz berkeinginan bahwasanya keamanan Sulawesi itu ada di tangan Andi Aziz beserta pasukannya KNIL. Karena keinginan Andi Aziz ini tidak terpenuhi oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat, maka Andi Aziz sepakat dan membentuklah pasukan bebas yang bergabung antara pasukan KNIL Andi Aziz dengan yang pro federal. Maka Andi Aziz dengan pasukannya membuat keributanlah di Sulawesi, dan di antara keributan itu adalah Andi Aziz menawan Panglima Tutorium Sulawesi NIT ketika itu. Maka melihat keributan yang dilakukan oleh Andi Aziz, pemberontakan dilakukan oleh Andi Aziz, maka pemerintah RIS Republik Indonesia Serikat mengutuslah Kolonel Kawilarang untuk menumpas gerakan Andi Aziz. Maka diberikanlah ultimatum terhadap Andi Aziz 2 kali 24 jam bahwasanya Andi Aziz harus melapor ke Jakarta. Menimbang daripada ultimatum tersebut, maka Andi Aziz mengikuti perintah ultimatum dari pemerintah Republik Indonesia Serikat, yaitu datang ke Jakarta. Tetapi sebelum sampai di Jakarta, pertempuran di Sulawesi telah terjadi antara pasukan Andi Aziz dengan pasukan Kawilarang. Sehingga apa? Pasukan Andi Aziz dapat ditumpas dan Andi Aziz ditangkap di Jakarta tepat pada tanggal dan bulan April tahun 1990. Pemberontakan Andi Aziz berhasil dilumpuhkan. Yang ketiga adalah pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan. Latar belakang terjadinya pemberontakan Republik Maluku Selatan ini adalah bahwasanya Dr. Somokil, seorang mantan Jaksa Agung NIP, itu tidak senang dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Karena apa? Karena mengancam kedudukan Dr. Somokil sebagai Jaksa Agung di negara federal negara Indonesia Timur. Maka dengan didukung oleh pasukan KNIL ketika itu, Dr. Somokil memproklamasikanlah berdirinya negara Republik Maluku Selatan di Ambon. Dengan adanya proklamasi ini, maka pemerintah Republik Indonesia Serikat mengutuslah Kolonel Kawilarang untuk menumpas gerakan Dr. Somokil yang berdomisili di Ambon. Karena Dr. Somokil didukung oleh Angkatan KNIL, yang mana Angkatan KNIL ini adalah angkatan komando yang mempunyai pengalaman yang bagus di dalam taksi berperang, maka terjadilah perperangan yang begitu frontal antara pasukan Kawilarang dan pasukan Dr. Somokil KNIL. Terjadilah pertempuran di Ambon, memakan waktu yang lama dan tempat yang begitu sulit, sehingga apa? Sehingga benteng-benteng Jepang dan Belanda ketika itu dimanfaatkan oleh pasukan KNIL yang dipimpin oleh Somokil, sehingga apa? Sehingga pasukan Kolonel Kawilarang itu begitu kesulitan menghadapi pasukan-pasukan KNIL pimpinan dari Dr. Somokil. Tetapi dengan begitu gigihnya pertempuran itu terjadi, akhirnya Ambon berhasil dikuasai dan Dr. Somokil melarikan diri ke Pulau Seram. Tetapi pada tahun 1963, Dr. Somokil berhasil ditangkap di Pulau Seram dan dijatuhi hukuman mati. Demikianlah siswa dan siswi kami tutorial pembelajaran disintegrasi bangsa yang terkait mengenai kepentingan ketentaraan. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang disintegrasi yang terkait dengan kepentingan pemerintahan. Jangan lupa selalu melihat tutorial ini dan berilah kritikan, saran, pertanyaan Anda, anak-anak kami, dan jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-temanmu yang belum mengetahui pembelajaran ini. Salam Jas Merah, jangan lupakan sejarah.